Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Dalam ayat-ayat yang kita dengarkan terdapat di dalamnya penekanan terhadap apa yang telah lalu dari permulaan ayat yang telah berlalu penafsirannya di majelis sebelum ini, dan pada ayat-ayat yang telah lalu terdapat di dalamnya penjelasan untuk penetapan tentang hari kebangkitan dan bagaimana kebangkitan tersebut, juga hari kiamat. Dan pada ayat-ayat ini dijelaskan salah satu hal sebagai kelanjutan dari apa yang telah lalu, di mana kaum musyrikin mengingkari akan hari kebangkitan dan mereka juga mendustakan Al-Quran. Maka pada ayat-ayat yang kita dengarkan tadi akan kita tafsirkan pada malam hari ini, diterangkan tentang Al-Quranul Karim yang didustakan oleh kaum musyrikin yang mendustakan hari kebangkitan, yang mengingkari hari kebangkitan. Allah berfirman, "Fala uqsimu bil khunnas, al-jawaril kunnas." Fala uqsimu, sungguh saya bersumpah dengan al-khunnas. Nah, begitu diterjemahkan. La di dalam ayat, la di situ sebagian para ulama menganggapnya sebagai zaidah, tambahan, memberikan makna ta'kid, dan sebagian para ulama yang lain mengatakan bahwa lam adalah lam yang datang untuk menetapkan sumpah atau untuk lebih mempertegas dan lebih menekankan makna sumpah di dalam kandungan ayat. Jelas kesimpulan dari hal tersebut bahwa makna ayat fala uqsimu, yaitu sungguh saya bersumpah. Dan ini semakna dengan ayat-ayat yang sudah berlalu di dalam Al-Quran, seperti dalam surah Al-Waqi'ah, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, dan juga di dalam surah Al-Qiyamah, la uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ini penyebutan lam di dalam ayat-ayat tersebut adalah untuk mentakkid, untuk menguatkan dan menekankan makna sumpah yang terkandung di dalam ayat. Ya. Jadi makna dari ayat fala uqsimu bil khunnas, sungguh saya bersumpah dengan al-khunnas. Al-khunnas jama dari khanisah. Dan khanisah itu adalah sesuatu yang muncul kemudian bersembunyi. Nah, dibangun di atas asal arti ini, maka para ulama ada 3 penafsiran di dalam menafsirkannya. Di kalangan para ulama ada yang menafsirkannya dengan bintang-bintang. Dan ini penafsiran yang lebih mendekati atau lebih dikuatkan oleh konteks ayat setelahnya. Sebab dikatakan al-jawaril kunnas. Apa al-kunnas itu? Yaitu al-jawari al-kunnas, sebagaimana akan diterangkan. Bintang-bintang yang kunnas, ketika muncul ketika kegelapan datang atau ketika kegelapan pergi, dibangun di atas 2 penafsiran yang akan datang. Ya. Jadi sebagian para ulama menafsirkannya bahwa al-khunnas yang diinginkan adalah bintang-bintang. Dan sebagian para ulama yang lainnya ada yang mengatakan bahwa al-khunnas yang diinginkan adalah sapi-sapi liar atau kerbau-kerbau liar. Iya. Nah, hewan liar. Dan penafsiran ini kaitannya kita kembalikan kepada arti asal dari khunnas.
Suatu yang muncul kemudian hilang dengan segera. Biasanya hewan liar muncul kemudian hilang, ya, dengan segera. Nah, demikian pula ada yang menafsirkannya dengan aqlaba, yaitu dengan al-khunnas diartikan dengan makna rusa. Sebab rusa muncul dan cepat hilang. Ya, demikian. Maka ini 3 penafsiran dan semuanya ada di dalam lisan bahasa Arab. Dan Ibnu Jarir rahimahullahu taala mengatakan mungkin saja semuanya benar dalam penafsiran ayat. Tapi seperti yang saya katakan tadi, kalau kita lihat ke konteks ayat lebih menguatkan makna al-khunnas bermakna bintang-bintang. Karena itu di potongan ayat atau ayat setelahnya Allah berfirman al-jawaril kunnas. Apa itu al-khunnas? Yaitu al-jawari al-kunnas. Al-jawari jamak dari jariyah, yaitu bintang yang berjalan dengan sangat cepat, berjalan pada porosnya, pada tempatnya. Ya. Kunnas ada 2 penafsiran di kalangan para ulama. Walaupun kebanyakan para ulama menafsirkan bahwa kunnas yang diinginkan adalah ketika kegelapan mulai datang. Ya, ketika kegelapan mulai datang. Ya, menutupi. Itu yang disebut dengan al-kunnas. Nah, ketika kegelapan datang menutupi, maka disebutlah bintang-bintang al-kunnas. Jelas? Ini penafsiran yang pertama dan ini penafsiran kebanyakan para ulama. Ya. Dan sebagainya menukil kesepakatan. Ya, ada penafsiran yang lain yang mengatakan bahwa al-kunnas artinya apabila bintang-bintang telah pergi. Maksudnya di akhir malam begitu sudah akan terbit fajar atau senja, terbit fajar maka mulai terang, bintang-bintang pun mulai hilang. Nah, jelas apapun yang diinginkan dari makna ayat, yang jelas dia di waktu malam. Apakah di awalnya seluruh malam itu atau di akhirnya, jelas di masa bintang itu nampak. Jelas? Ini penafsiran para ulama berkaitan dengan al-jawari al-kunnas. Nah, ini penafsiran seperti yang saya katakan dari al-kunnas ditafsirkan ketika kegelapan mulai datang, atau ya ketika diliputi oleh kegelapan. Ini dikuatkan oleh konteks ayat wal-laili kalla wal qamar wal-laili idza adbar was-subhi wal-laili idza adbar. Tidak demi al-qamar dan demi malam ketika dia pergi. Nah, kemudian taib. Bukan itu ya, di situ di penafsiran ayat berikutnya wal-laili idza as'as. Jadi sini al-jawaril kunnas, kemudian ayat berikutnya wal-laili idza as'as. Dan demi malam ketika dia as'as. Ya. Ketika as'as. Saya ulangi, pada uqsimu bil khunnas. Kita artikan dari al-khunnas apa artinya? Ada berapa penafsiran? Ada 3 penafsiran. Tapi arti asalnya sesuatu yang muncul kemudian hilang. Dan ini bintang yang diinginkan, bintang-bintang al-khunnas. Al-jawaril kunnas, yang berjalan al-kunnas. Wal-laili idza as'as. Dan malam ketika as'as. Ini tadi saya salah sebutkan. Ini saya sebutkan 2 penafsiran di kalangan para ulama, yaitu kalimat as'as. Ada yang mengatakan ketika malam itu datang, dan yang mengatakan ketika malam itu pergi, mulai pergi. Dan kebanyakan para ulama menafsirkannya ketika malam mulai pergi. Ketika malam mulai pergi. Ya. Dan mereka kuatkan penafsiran ini dengan ayat yang kita sebutkan tadi, kalla wal qamar wal laili id adbar. Dan ketika malam mulai pergi. Kemudian was-subhi idza tanaffas. Dan demi waktu subuh ketika tanaffas, ketika mulai terbit, mulai terang. Ya, ketika subuh, ketika matahari mulai terbit dan ketika subuh mulai terang. Nah, jadi ini penyebutan sumpah untuk menekankan kebenaran Al-Quran. Ya. Apa yang ditekankan?
disebutkan dalam sumpah, innahu laqaulu rasulin karim. Sungguhnya ia hanya kembali kepada Al-Quran. Sungguhnya Al-Quran itu adalah laqaulu rasulin karim, adalah firman Allah yang disampaikan oleh seorang utusan yang mulia. Ya. Rasulin karim, utusan yang mulia ini yang diinginkan adalah siapa? Adalah Jibril. Adalah Jibril alaihi salam. Iya. Kemudian disebutkan pensifatan Jibril, jadi disebut Rasulin karim, disebut dengan kemuliaan. Ini sudah berlalu ya penafsiran ayat ketika kita sebutkan di surah Abasah. Nah, bi'aidi safara kiramin barara. Telah kita tafsirkan makna kiramin barara. Umumnya para malaikat ya disifatkan bahwa mereka adalah karim, kiram. Ya. Di kuwatin, kemudian disebutkan sifat Jibril. Di kuwatin, punya kekuatan. Ya. Sini kalimat kuwah dibuat nakirah untuk menunjukkan bahwa Allah melebihkannya dengan banyak kekuatan. Ya. Indadil arshi, di kuwatin indadil arshi makin. Dan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb pemilik arsh, Jibril adalah makin, adalah orang yang mempunyai makanah, orang yang mempunyai kedudukan. Ya, Jibril mempunyai kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia dari para malaikat tergolong malaikat yang ditinggikan dan dimuliakan, dilebihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari yang lainnya. Nah, ini mana makin. Kemudian berikutnya muta'in sama amin. Ya, muta'in, ia didengarkan, ditaati. Maksudnya didengar dan ditaati oleh para malaikat di langit. Nah, sebagaimana yang disebutkan misalnya di dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah, Inna Allah idza ahabba 'abdan nada Jibril. Sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala kalau mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril. Faqala, kemudian Allah berfirman, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Sungguhnya saya cinta kepada si fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril pun mencintai orang tersebut. Lalu Jibril mengumumkan ke penduduk langit, kepada para malaikat yang lainnya, yang mengumumkan bahwa Inna Allah ahabba fulanan fa'ahibbuh. Sungguhnya Allah cinta kepada si fulan, maka hendaknya kalian mencintainya. Maka penduduk langit pun cinta kepada hamba tersebut. Lalu dia letakkan al-qabul, penerimaan untuk hamba tersebut di dunia. Nah, maka di sini di antara bentuk bagaimana Jibril ditaati dan didengarkan oleh para malaikat. Jadi beliau muta'in sama, kalimat sama, muta'in sama, yaitu di sana. Ya, beliau ditaati di sana, yaitu di langit. Amin. Dan beliau Jibril adalah seorang yang terpercaya. Ini pensifatan yang paling agung dan mulia. Ia disebut sebagai terpercaya. Nah, dan orang yang menyandang amanah, dan orang yang menyandang amanah itu adalah orang yang bisa dipercaya, orang yang mampu melakukan amanah tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Jibril dengan pensifatan amin atau al-amin dalam beberapa ayat. Di antaranya firman-Nya, nazala bihi ar-ruhul amin. Al-Quran itu diturunkan oleh ar-ruh al-amin, yaitu diturunkan oleh Jibril, dibawa oleh Jibril yang terpercaya. Nah, jadi innahu laqaulu rasulin karim, sungguhnya itu adalah ucapan yang dibawa oleh Rasul yang mulia. Begitu kalau mengartikannya.
Ya. Tidak ada penerjemahan selain dari apa yang saya sebutkan tadi. Ya, kalau diterjemah selain dari itu akan salah dipahami maknanya. So kalau penerjemahan harfiahnya diterjemahkan, sungguhnya itu adalah ucapan Rasul yang mulia. Maka orang bisa memahami bahwa Al-Quran itu dari ucapan siapa? Dari ucapan Jibril. Padahal tidak. Jibril hanya menyampaikan. Dan disandarkan ucapan kepadanya untuk menekankan bahwa dia hanya seorang penyampai yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Sebagaimana Rasulullah SAW juga disebut sebagai Rasul Karim, Rasul yang mulia. Ya. Dan disandarkan juga qaul kepadanya. Ya, di dalam ayat yang lain di surah Al-Ma'arij atau di surah Al-Haqqah, Allah firman, innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli syair qalilan ma tu'minun wala biqawli kahinin qalilan ma tadakkarun. Sungguhnya dia adalah ucapan yang dibawa oleh seorang Rasul yang mulia. Sama di sini, Rasul yang mulia juga. Tapi di dalam ayat ini, di surat Takwir, Rasul yang mulia yang diinginkan siapa? Jibril. Kalau ayat di surah Al-Haqqah, yang diinginkan siapa? Yang diinginkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya dia adalah ucapan Rasul yang mulia. Bukanlah ucapan seorang penyair. Sangat sedikit di antara kalian yang beriman. Dan bukan juga ucapan seorang dukun atau yang menganggap dirinya mengetahui yang gaib. Sangat sedikit di antara kalian yang mengingat. Nah, jadi ini dibedakan antara dua ayat. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul yang mulia, Rasul Allah kepada manusia. Dan Jibril juga adalah Rasul yang mulia, Rasul Allah yang diutus kepada Rasul di bumi untuk memberikan atau menyampaikan wahyu kepada Rasul Allah yang di bumi. Nah, semuanya disebut dengan Rasul Karim. Dan ini semuanya penyebutan dan tanbih, ya, isyarat dan tanbih bahwa Al-Quranul Karim adalah suatu yang sangat diagungkan dan dimuliakan dalam bentuk penerimaan, ya, seseorang di dalam menerimanya, mengkajinya, mempelajarinya, ataupun di dalam bentuk penyampaian, dalam menyampaikannya, menghafalkannya, mempelajarinya, dan seterusnya. Ya. Kemudian disebutkan beberapa sifat lain dari sifat Jibril atau sifat, nah, berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan Al-Quran. Allah berfirman, wa ma sahibukum bimajnun. Dan bukanlah teman kalian itu orang yang gila. Maksudnya teman kalian yaitu siapa? Nabi Muhammad. Ya, dan bukanlah dan Muhammad teman kalian wahai orang-orang Quraisy. Ya, bukanlah teman kalian itu orang yang gila. Sebab orang-orang kafir Quraisy menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebut beliau dengan penyebutan yang sangat banyak. Disebut sebagai orang yang gila, disebut sebagai dukun, ya, maupun yang lainnya. Maka Allah menjelaskan bahwa beliau bukanlah orang yang majnun. Iya. Bukan orang yang majnun. Bukan orang yang gila atau bukan orang yang kesurupan jin. Iya. Bukan orang yang kesurupan jin. Kalimat majnun itu penggunaannya untuk orang yang kesurupan jin atau akalnya dikuasai oleh sesuatu. Itu kalimat majnun, akalnya dikuasai oleh sesuatu. Ya. Kalau dia gila dari asalnya, sama sekali tidak waras, itu dalam bahasa Arab disebut dengan kalimat ma'tu. Jelas? Tapi kalau majnun adalah orang yang dikuasai oleh jin sehingga tidak ada akalnya sama sekali, tidak berfungsi, atau dikuasai oleh sesuatu sehingga akalnya tidak berfungsi. Nah, jadi beliau bukanlah orang yang majnun. Laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sungguh dia, yaitu Nabi Muhammad, telah melihatnya. Hadis ini kembali ke siapa? Ke Jibril. Sungguh beliau Nabi Muhammad telah melihat Jibril di ufuq al-mubin. Iya. Ini penggunaan domir-domir dalam bahasa Arab, dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya, sungguh dia telah melihatnya. Ya, siapa? Dia siapa? Ya, penggunaan kalimat-kalimat kata ganti yang
bukan untuk orang yang hadir, untuk orang yang tidak ada. Itu digunakan di dalam bahasa Arab sebab ya, walaupun kata ganti tersebut tidak disebutkan siapa secara jelasnya, namun sudah dimaklumi. Ya. Dan ini dari uslub di dalam bahasa Arab, sehingga seseorang ringkas dalam berbicara dengan kefasihan dan pembicaranya mengarah kepada sesuatu yang membuat orang yang mendengarkannya akan mengalir bersama pembicaraan orang yang berbicara. Ya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala, atau sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril di ufuk al-mubin. Ufuk itu sekira sudah bahasa Indonesia ya, ufuk. Kalau dikatakan ufuk timur, ufuk barat, itu artinya di sudut bumi yang bagian timur. Ufuk barat, sudut bumi yang bagian barat. Jadi ibaratkan dengan kalimat ufuk, ufuk itu semua orang melihatnya. Semua orang melihat ufuk. Maka pengibaratan beliau dilihat di ufuk, kemudian ditambah lagi mubin, ufuk yang sangat jelas. Ini untuk menekankan bahwa betul-betul Nabi Muhammad SAW melihat Jibril. Dan Nabi SAW melihat Jibril 2 kali. Ini kali yang pertama disebutkan di sini. Dan kali yang kedua disebutkan di dalam surah An-Najm. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. Ya, disebutkan di dalam surah An-Najm. Jadi 2 kali beliau melihatnya, dan juga diterangkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW melihat Jibril 2 kali dengan 600 sayap. Dengan wujud aslinya 600 sayap. Maksudnya 2 kali dengan wujud aslinya. Adapun Jibril datang, ya, bukan dengan wujud aslinya, berwujud seperti manusia, maka ini tentunya telah banyak terjadi, ya, dan banyak riwayat yang menjelaskannya. Bahkan Jibril juga datang dalam beberapa bentuk wujud yang disaksikan oleh para sahabat. Jadi hadis datangnya Jibril dalam hadis Umar bin Khattab, datang sebagai orang yang bertanya. Ya, dalam sebagian riwayat Jibril pernah datang menyerupai sebagian sahabat. Kemudian di dalam sebagian riwayat di peperangan Jibril juga hadir berperang seperti orang yang sangat kuat dan gesit di dalam peperangan. Ya, berwujud dan dilihat disaksikan oleh para sahabat. Dan para malaikat mampu untuk berubah-ubah wujud sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Namun wujud aslinya dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 kali. Nah, kemudian Allah berfirman, "Wa ma huwa 'ala al-ghaibi bidhanin." Dan tidaklah dia ini siapa? Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 'Ala al-ghaibi bidhanin. Bukanlah beliau bersikap dhanin terhadap yang gaib. Apa itu dhanin? Ya, kalimat dhanin dalam ayat ada 2 penafsiran. Ada yang mengatakan dhanin artinya orang yang dituduh atau orang yang dicurigai. Nah, itu makna yang pertama. Dan ada yang menafsirkan dhanin, ditafsirkan bahwa dhanin artinya adalah orang yang bakhil, orang yang kikir. Jadi kalau maknanya orang yang dituduh, maka penerjemahan ayat wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, ya, dan bukanlah Nabi Muhammad SAW dalam apa yang beliau kabarkan terhadap perkara yang gaib, terhadap apa yang akan kalian misalnya tidak bisa tangkap. Beliau bukanlah orang yang dituduh, orang yang dicurigai, tapi beliau adalah orang yang jujur dan orang yang benar. Dan kalian juga, wahai orang-orang kafir Quraisy, juga mengetahui kejujurannya dan mengetahui bagaimana beliau, bahkan semenjak beliau membawa Islam, kalian menggelarinya sebagai orang yang terpercaya. Nah, jadi penafsiran yang pertama dibangun di atas makna yang pertama. Kalau dibangun di atas makna yang kedua, dhanin bermakna bakhil, artinya bahwa beliau terhadap apa yang diwahyukan kepada beliau, perkara gaib yang kalian tidak sampai kepada kalian, beliau bukanlah orang yang bakhil, tapi beliau menyampaikan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau. Ya. Kemudian Allah berfirman, "Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim." Dan bukanlah Al-Quran ini, ya, bukanlah Al-Quran ini ucapan syaitan yang terkutuk. Nah, sebab Al-Quranul Karim bukanlah ucapan syaitan seperti yang dituduhkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan
penyebutan konteks ayat seperti ini semuanya dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir yang mengingkari Al-Qur'an. Ya, dan pengingkaran mereka terhadap Al-Qur'an sungguh suatu hal yang sangat jelas kebatilannya. Ya. Namun bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada mereka sisi-sisi kebenaran Al-Qur'an untuk membuka pikiran dan hati mereka supaya mereka meninggalkan kekufuran dan menerima keislaman. Ini dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan di antaranya Allah terangkan bahwa Al-Qur'an bukanlah ucapan syaitan yang terkutuk. Nah, sebab Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma huwa biqauli syair, qalilan ma tu'minun, wa la biqauli kahinin, qalilan ma tadhakkarun." Bukan ucapan seorang penyair. Nah, sangat sedikit di antara kalian yang beriman. Bukan pula ucapan seorang dukun. Sangat sedikit di antara kalian yang mengingat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tanazzala bihi asyayatin, wa ma yanbaghi lahu wa ma yastati'un." Dan tidaklah para syaitan turun membawa Al-Quran itu. Dan tidak pantas hal tersebut baginya dan mereka tidak akan mampu melakukannya. Mereka tidak akan mampu melakukannya. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana hakikatnya orang yang turun kepadanya syaitan itu, bagaimana bentuknya. Siapa yang sebenarnya dikatakan turun kepadanya syaitan? Allah berfirman, "Qul hal unabbi'ukum ala man tanazzalu asyayatin, tanazzalu ala kulli affafin athim." Inginkah kalian saya beritakan tentang siapa yang syaitan turun kepadanya? Yaitu syaitan turun kepada setiap pendusta yang penuh dengan dosa. Nah, adapun kalian adalah seorang rasul yang terpercaya, orang yang kalian ketahui dengan kesalihannya, kebaikannya, tidak mungkin syaitan turun kepadanya. Tidak mungkin syaitan membawakan kepadanya ucapan-ucapan dari mereka. Jelas sampai sini? Maka Allah Subhanahu wa taala terangkan, "Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim." Dan tidaklah Al-Quran itu ucapan syaitan ar-rajim. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa aina tadhhabun?" Maka kalian hendak pergi kemana? Ini ayat datang setelah uraian penuh dengan kejelasan pada ayat-ayat sebelumnya akan hari kebangkitan. Kemudian bagaimana kebenaran Al-Quran tersebut. Hujjah, argumen yang tegas, jelas, tidak bisa ditolak. Maka, fa'aina tadhhabun? Sekarang kalian hendak kemana? Ya. Kebenaran sudah jelas. Dan kebatilan telah jelas. Dan kebenaran itulah yang bermanfaat bagi manusia yang tersisa di atas muka bumi. Iya. Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran itu kecuali hanya kesesatan. Bal naqdhifu bil haqqi 'ala al batil fayadmaghu fa idza huwa zahiq. Bahkan kami melemparkan kebenaran di atas kebatilan, maka kebenaran pun menghancurkan kebatilan tersebut. Maka hilanglah kebatilan itu. Ya. Dan bagaimanapun kebatilan atau kesesatan dikembangkan dan dihiasi oleh manusia atau orang-orang yang menganutnya, pasti dia akan hilang. Sebab itu tidak bermanfaat bagi manusia. Yang bermanfaat bagi manusia itulah yang akan tinggal. Amma az-zabadu fayadhhabu jufa'a wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ard. Adapun buih di lautan itu akan pergi sia-sia. Tidak ada manfaatnya bagi manusia. Adapun yang bermanfaat bagi manusia itulah yang tetap di atas muka bumi. Maka sekarang kalian telah dihadapkan kepada hujjah yang jelas. Fa'ina tadhhabun? Kalian hendak pergi kemana? Maka ini ayat di dalamnya terdapat betul-betul nasihat yang sangat mendalam bagi mereka-mereka yang mengingkari akan hari kebangkitan, akan hari kiamat, mengingkari kebenaran Al-Quran. Ya. Fa'ina tadhhabun? Kalian hendak kemana?
In huwa illa dzikrul lil alamin. Sungguhnya Al-Quran itu hanyalah peringatan untuk semesta alam. Dia adalah dzikir. Ya. Dan dzikir banyak maknanya, luas cakupan. Artinya, ya, dzikir seperti yang kita kenal dipakai untuk mengingat Allah. Dzikir untuk mengingat apa yang terbaik, apa yang harus dilakukan. Dzikir ya, sebagai hal yang memotivasi sebagai seorang hamba untuk meraih apa yang bermanfaat, apa yang berguna baginya. Dan dzikir dia adalah peringatan ya, kepada manusia untuk melihat jalannya antara dua jalan yang dihamparkan, antara dua jalan yang dihamparkan di tengah manusia. Terserah dia mau memilih jalan yang mana. Yang jelas cuma ada dua golongan. Ya, cuma dihamparkan dua jalan. Wa hadainahum najdain. Kami tunjukkan kepada mereka dua jalan, jalan yang lurus dan jalan yang batil. Semuanya diterangkan. Jalan yang hak diterangkan, jalan-jalan yang menyimpang juga dijelaskan. Ini di dunia. Dan di akhirat kelak ada dua golongan. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok di dalam surga dan satu kelompok di dalam neraka. Faminhum syaqiyyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang beruntung. Ya. Maka Al-Quran hanyalah dzikir memperingatkan jalan-jalan tersebut. Ya, sisa kalian ingin memilih yang mana? Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat setelahnya, "Liman syaa'a minkum ay yastaqim." Bagi siapa di antara kalian yang ingin istiqamah. Ya. Bukan artinya diberi pilihan atau dianjurkan, bukan artinya dianjurkan mengikuti jalan yang salah. Tidak. Tapi ini betul-betul uslub yang sangat indah sekali. Tentunya ya, dari jiwa manusia ya, dan kebiasaan manusia tidak ada yang menghendaki kejelekan bagi dirinya. Tidak ada yang menghendaki kejelekan bagi dirinya. Ya. Siapa yang ingin dimasukkan ke dalam neraka? Siapa yang ingin mendapatkan siksaan? Tidak ada yang menginginkan hal tersebut. Nah, bersama dengan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liman syaa'a minkum ay yastaqim." Bagi siapa di antara kalian yang ingin istiqamah, yang ingin teguh di atas petunjuk, itulah jalan-jalan agama. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa di antara kalian yang hendak beriman, dia beriman. Siapa yang hendak dia kufur, dia kufur. Ya. Nah, dikembalikan kepada diri mereka sendiri. Sebab asalnya itu adalah perbuatan mereka dan kehendak mereka, kehendak manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan jalan yang lurus. Maka siapa yang mendapatkan kejelekan pada dirinya, jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Allah telah mengingatkan dalam hadits qudsi, "Faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah." Siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mendapatkan selain dari itu, maka dia jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Nah, ini sungguh nasihat yang sangat mendalam. Liman syaa'a minkum ay yastaqim. Bagi siapa di antara kalian yang ingin istiqamah. Ya, istiqamah itu adalah teguh di atas petunjuk. Ya. Dan komitmen melakukan petunjuk tersebut. Berjalan di atasnya. Itu istiqamah. Dan istiqamah adalah kalimat yang sangat luas cakupannya dan sangat mendalam arti dan maknanya bagi seorang hamba. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau ditanya, "Qul fil Islami qawlan la as'alu anhu ghairaka." Ucapkanlah untukku tentang Islam ini sebuah ucapan yang saya tidak tanyakan lagi kepada selainmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, berucap kepadanya dua kalimat ringkas dan di dalamnya mencakup kebaikan di dunia dan di akhirat bagi seorang hamba. Kata beliau, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, saya beriman kepada Allah.
kemudian istiqamalah kamu. Katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah kamu. Nah, dan istiqamah ini sangat besar sekali nilainya dan manfaatnya bagi seorang hamba. Dan ini diisyaratkan di dalam ayat. Terdapat isyaratnya dalam ayat. Liman sya'a minkum ayyastaqim. Setelah diuraikannya jalan-jalan, ya, Al-Quran adalah peringatan, diterangkan, maka Allah sebutkan siapa yang ingin selamat, liman sya'a minkum ayyastaqim. Siapa di antara kalian yang ingin istiqamah. Ini menunjukkan bahwa istiqamah adalah nilai yang sangat penting. Kemudian setelah itu disebutkan di ayat setelahnya, wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak ya, kecuali Allah Rabbul Alamin menghendakinya. Atau semuanya dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Disebutkan di akhir ayat Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Nah, ini semuanya ada rahasia-rahasia perbedaannya. Kenapa di ayat ini diakhiri Rabbul Alamin di ayat sebelumnya, atau di ayat di surah Al-Insan innahu kana aliman hakima. Kenapa aliman hakima? Ya, di ayat yang lainnya juga beda akhirnya. Ya, sebab ini keterkaitannya dengan makna istiqamah yang disebutkan. Ya. Kemudian disebutkan Rabbul Alamin, Rabb. Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa, Maha mencipta, Maha mengatur segala perkara, yang Maha mengatur segala urusan hamba. Siapa yang istiqamah di atas urusan ini, di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memperbaiki keadaannya. Karena tadi saya katakan di dalam ayat terdapat isyarat akan keutamaan apa? Keutamaan istiqamah. Jelas? Allah berfirman, "Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah." Tidaklah kalian berkehendak. Ini menunjukkan bahwa manusia punya kehendak. Seorang hamba punya kehendak. Dia berjalan, dia berlari, dia duduk, dia melakukan aktivitasnya yang baik maupun yang buruk, semuanya adalah kehendaknya. Semuanya adalah kehendaknya. Dia berkehendak. Jelas? Jadi hamba punya kehendak. Punya kehendak. Karena itu tidak boleh seorang berhujjah dengan takdir. Dikatakan, oh ini saya lakukan karena sudah ditakdirkan. Tidak. Kamu lakukan karena kehendakmu sendiri. Allah memberikan kamu pilihan. Maka ketika dia melanggar, maka dia patut untuk diberikan hukuman sesuai dengan pelanggarannya. Nah, bersamaan dengan itu, memang hamba punya kehendak. Tapi seluruh kehendak makhluk yang ada di muka bumi ini, itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditakdirkan. Allah menghendakinya. Karena itu Allah berfirman, "Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah." Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah menghendakinya. Sebab tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan hal itu tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Maka hamba punya kehendak, tapi kehendak hamba tunduk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba punya kehendak, ya, dia telah ditunjuki di bawah jalan. Jalan yang benar dan jalan yang salah. Maka kalau dia menempuh jalan yang benar, itu kebaikan untuk dirinya sendiri. Dia menempuh jalan yang salah, maka itu adalah kejelekannya untuk dirinya sendiri. Telah diturunkan kitab-kitab, ya, pedoman untuk mereka. Dan telah diutus para nabi dan para rasul untuk menunjukkan kepada mereka jalan. Karena itu tidak boleh seorang berhujjah dengan takdir. Kalau begitu saya sudah ditakdirkan, saya sudah ditentukan begini. Tidak. Jalan telah diterangkan. Dan dia sendiri tidak mengetahui apa yang ditakdirkan untuknya. Dia ditakdirkan menjadi penghuni surga atau penghuni neraka, tidak diketahui apa takdirnya. Karena dia tidak mengetahui apa takdirnya yang ditakdirkan untuknya di masa mendatang, maka sekarang kewajibannya dia jalani apa yang ada di depannya. Apa yang telah diterangkan oleh agama. Ya, segala jalan telah dirinci dan diterangkan oleh agama dengan sejelas-jelasnya. Nah, ini akhir dari penafsiran surah At-Takwir. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan memberi taufik untuk kita semua beramal dengan apa yang kita ketahui. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita ketahui bermanfaat bagi kita semua, menjadi hal yang membawa kebahagiaan, kebaikan, bukan hal yang membawa bencana untuk kita, dan bukan pula hal yang memberatkan kita pada hari kiamat. Ya. Wallahu. Baik, saya jawab beberapa pertanyaan sampai jam 8 ya. Setelah sholat isya enggak ada terjawab.
Apakah boleh kami mensolati salah seorang keluarga kami yang semasa hidupnya tidak pernah sholat? Kalau dia tidak pernah sholat, tidak boleh disolati. Tidak boleh disolati. Tapi harusnya itu dia berlakukan pada dirinya sendiri. Kalau misalnya ada orang lain yang mau mensolatinya, silahkan, itu urusan mereka. Tapi kalau dia sendiri tidak boleh mensolati orang yang tidak pernah sholat. Apakah orang yang tidak sadarkan diri dalam beberapa hari harus mengqadha sholat ketika dia sadar? Iya. Kalau dia sadar, dia qadha sholat itu kapan dia mampu? Secara berurut. Secara berurut sesuai dengan waktu sholat yang dia tinggalkan. Apabila ada orang yang diperban tangannya dan tidak bisa kena air ketika wudhu, apakah tayamum, berwudhu dan diusap perbannya? Dan dia mampu berwudhu, ya? Dia mampu berwudhu. Ya. Kalau dia diperban, dalil-dalil atau hadits-hadits yang menjelaskan tentang mengusap di atas perban, itu semuanya ada kelemahan. Maka asalnya kalau dia mampu menggunakan air, dia basuh air itu, dia pakai untuk berwudhu, dan dia basuh seluruh anggota wudhunya yang mampu dia basuh. Adapun yang dibawa perban, maka itu di luar kemampuannya. Dan dimaafkan insyaallah ta'ala, tidak perlu dibasuh dan tidak perlu tayamum. Sebab tayamum itu kalau tidak mampu menggunakan air. Apakah orang yang mati separuh badannya tidak bisa bergerak ketika wudhu, diwudhukan dan ditayamumkan? Iya. Kalau dia tidak bisa bergerak sama sekali, maka diwudhukan. Diwudhukan kalau dia mampu menggunakan air. Kalau dia tidak mampu menggunakan air, maka ditayamumkan. Apa hukumnya sama sholat di belakang seorang paranormal dengan sholat di belakang seorang guru tenaga dalam? Kalau paranormal dia mengaku mengetahui yang gaib, maka orang yang seperti ini dianggap kafir kalau dari Islam. Tidak syah sholat di belakangnya. Tapi kalau dia punya tenaga dalam, itu keadaannya beraneka ragam. Ya, tapi umumnya semua orang yang mempunyai tenaga dalam itu punya hubungan dengan syaitan. Itu pasti. Punya hubungan dengan syaitan. Walaupun dia katakan dia dapatkan dengan cara sholat malam, dapatkan dengan ini dan itu hanya sekedar embel-embel saja dari syaitan. Jelas mereka pasti ada hubungan dengan syaitan. Nah, kalau memang itu kebaikan, ya, tenaga dalam itu kebaikan, ya, Nabi dan para sahabatnya harusnya sudah punya tenaga dalam itu. Nabi di perang Uhud juga terluka, ya, tidak terlempar itu musuh, beliau terluka. Ya, Abu Bakar, Umar bin Khattab juga tertusuk oleh Abu Lu'lul Majusi, ya, tidak terlempar orang Majusinya, tembus perutnya Umar. Nah, Ali bin Abi Thalib demikian. Padahal mereka adalah manusia yang saleh. Kalau memang itu baik, maka mereka sudah melakukannya. Ya. Dan sekali lagi yang tertipu ya di masa ini dengan orang-orang yang seperti itu. Ya, dan perguruan-perguruan tenaga dalam seperti itu propaganda mereka untuk mendapatkan harus sholat malam, harus baca ini, baca itu. Sekali lagi itu hanya sekedar embel-embel dari syaitan saja. Dan syaitan pandai menipu. Kadang diberi syarat baca ini, baca itu. Ya, dari bacaan yang benar. Tapi hakikatnya, ya, dia menghendaki di belakangnya orang tersebut terjerumus ke dalam perbuatan dosa, bahkan kadang masuk ke dalam bentuk kekufuran, kesyirikan, yang membatalkan keislamannya. Bolehkah salat dengan melipat celana yang panjang? Ya, tidak ada masalah ya melipat celana. Kalau celananya musbil, kalau dia memakai kain dan kainnya turun di bawah mata kaki, harusnya dia lipat, wajib dia lipat di dalam salat maupun di luar salat. Ya, wajib dia lipat di dalam salat maupun di luar salat. Sebab Nabi SAW bersabda tentang kain yang di bawah mata kaki, beliau katakan ma asfala minal ka'baini fa huwa finnar. Kain yang di bawah mata kaki tempatnya di dalam neraka. Tempatnya di dalam neraka. Karena itu seorang kalau berpakaian, ya, hendaknya kainnya apa saja, kainnya, sarungnya, semuanya di atas mata kaki. Di atas mata kaki. Nah, larangan yang tegasnya itu kalau melipat lengan baju. Ya, sholat dengan melipat lengan baju itu ada larangannya. Dalam hadits Ibnu Abbas, riwayat Al-Bukhari dan Muslim ada larangannya.
Bagaimana hukum orang yang memutuskan hubungan silaturahmi dan tidak berbicara selama berbulan-bulan tanpa menjelaskan alasannya? Apakah ini dosa besar atau dosa kecil yang dapat menggugurkan amalan saleh? Jawabannya tidak diragukan, ini memutuskan silaturahmi itu dosa besar hukumnya, bukan dosa kecil. Nah, semakin lama dia memutuskan silaturahmi apakah antara saudaranya maupun yang lainnya, maka dia menanggung dari dosa itu dan akan hilang darinya berbagai macam kebaikan. Nah, karena itu tidak pantas ada hal-hal yang seperti ini yang terjadi di tengah kaum muslimin. Kalau saudara kita berbuat kesalahan pada kita, dia adalah manusia yang mungkin kita juga suatu saat kadang berbuat kesalahan terhadapnya. Nah, kadang kita berbuat kesalahan terhadapnya mungkin suatu saat. Maka kalau hari ini kita memaafkannya, mungkin di kala yang akan datang dia juga akan memaafkan. Iya. Dan sebagaimana seorang cinta untuk dirinya kebaikan, hanya dia cinta juga untuk saudaranya kebaikan. Dan hal yang seperti ini tidak pantas untuk dipegang oleh orang yang berpengetahuan dan belajar ilmu agama, apalagi seorang penuntut ilmu. Tidak pantas terjadi hal-hal yang sifatnya menyambung memutus silaturahmi tanpa alasan yang jelas. Ya, kalau alasannya jelas syar'i misalnya, perkara yang diizinkan secara syariat dilakukan, itu lain lagi masalahnya. Bagaimana batasan menembak kuburan? Apakah secara mutlak ada keringanan padanya? Secara mutlak yang menembak kuburan secara mutlak tidak boleh. Menembak dalam artian di semen, ya di kapuri, itu tidak diperbolehkan. Sedikit maupun banyak. Nah, tapi kalau menembak dalam artian dipasangi batu-batu di sampingnya, kerikil-kerikil misalnya, dipasangi batu-batu, ditancapkan batu-batu bata misalnya di sekelilingnya, ditancapi kayu-kayu di sekelilingnya, atau diletakkan kerikil-kerikil di sekelilingnya, sepanjang tidak lebih dari sejengkal, nah, maka hal tersebut tidak apa-apa. Ya, bahkan hal tersebut adalah hal yang baik. Dan sebagian para ulama menyebutkan disirami kerikil di atas batu tersebut supaya tidak terganggu oleh hujan yang turun atau tidak digali oleh binatang buas. Ini dari hal yang menuju kepada kemaslahatan kuburan supaya tetap terjaga sebagai kubur dan terlihat sebagai kubur. Ya, kalau ada yang berlalu didoakan kebaikan untuk penghuni kubur. Ya, kalau dia lewat tidak boleh dia menginjak kuburan tersebut. Ya, dan seterusnya. Itu semuanya maslahat dari kuburan. Yang dilarang adalah membangunnya. Yang dilarang. Atau mengecatnya. Atau melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, kalau dilakukan hal-hal yang membangunnya dan seterusnya, itu sudah keluar dari arti dan makna yang diinginkan dari kuburan. Ya, arti dan makna yang diinginkan dari kuburan adalah untuk mengingatkan akhirat. Ya, kalau baru masuk ke kuburan sudah lihat kubah-kubah, ya, sudah lihat lantai-lantai yang mengkilat dan seterusnya, ya, maka bisa-bisa dianggap rumah. Ya, dan terbukti ya, kalau kita lihat di kuburan di sana yang seperti itu, ada banyak orang-orang yang tidur siang di atas kuburan. Ya. Yang siang di atas kuburan. Nah, bahkan kadang di bulan Ramadan dijadikan tempat untuk ini kadang sebagian orang. Dan main judi kadang di situ, main kartu. Ya. Apa ukuran yang dinamakan judi? Ukuran yang dinamakan judi sederhana. Ya. Bagaimana sederhananya? Dia masuk ke dalam suatu hal. Dia masuk ke dalam suatu hal dengan mengeluarkan biaya. Dengan mengeluarkan biaya, ini ketentuan pertama. Dikeluarkan biaya, dan ketika dia masuk di situ, dia belum tahu apakah dia untung atau rugi. Ya, itu namanya judi. Apa saja? Ya, sekarang kalau judi di masyarakat ya, mendomi itu, ya, mendomi pasang uang dan seterusnya. Itu judi kan? Ya, dia masuk dalam pekerjaan, dia keluarkan biaya, dia belum tentu menang atau kalah. Itu sudah terhitung judi. Dan terhitung judi juga, ya seperti misalnya di tempat permainan itu, siapa yang beli gelang atau bola, dia lempar, kalau pas masuk di tempatnya, ya maka dia dapat hadiah apa, begitu. Tergantung jenisnya. Maka ini juga judi terhitung. Sebab dia sudah mengeluarkan biaya. Jelas? Sudah mengeluarkan biaya. Ya. Dan dia masuk ke dalam sesuatu belum tentu dia menang. Mungkin menang, mungkin dia kalah. Ya, termasuk juga diantaranya orang yang di dalam masalah undian. Ini sebagian bentuk undian. Dia ikut undian. Ya, cara untuk ikut undian ini dia keluarkan biaya. Ya, apakah dia kirim biaya SMS? Itu sudah biaya ya. Belum tentu dia menang, itu sudah judi namanya.
Atau dia punya perangko misalnya, ya, atau punya ini kartu untuk undian, dia kirim pakai perangko, itu sudah mengeluarkan biaya namanya. Sudah mengeluarkan biaya. Belum tentu dia menang. Begitu juga terhitung judi. Bolehkah kami menyimpan uang di bank dengan cara tidak mengambil bunganya dengan alasan supaya aman? Ya, tidak ada masalah, insyaallah. Habis mau simpan di mana? Ya, tidak mungkin disimpan di ban mobil ya. Ya. Dan di masa ini seorang banyak muamalah tidak bisa terlepas dari bentuk bank. Ya, apa saja. Dia ingin kirim duit, transfer misalnya, lewat pos. Pos juga mengirimnya lewat bank. Ya. Jadi semuanya pasti ada hubungannya dengan itu. Maka kalau dia masuk dalam hal yang dibutuhkan, dan dia tidak terlepas dari hal itu, tidak bisa terlepas, ya, maka dia menyimpan uang di bank seperti yang dia katakan tadi, dia mengambil bunganya, ya maka tidak apa-apa insyaallah. Apa arti tafsir mimpi? Kalau kita melihat foto Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak bisa mengartikannya. Ya. Nah, baik, sekira cukup sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.